Selain sebagai salah satu ibadah wajib umat muslim, solat juga merupakan bagian penting ibadah dalam Islam. Sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Bukan hanya memiliki hikmah dalam setiap gerakan dan rukunnya, namun secara umum, solat juga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kepribadian seorang muslim. Solat sejatinya sebagai cahaya terang keyakinan, obat pelipur lara dari ragam penyakit di dalam dada dan pengendali segala problem yang membelenggu langkah-langkah kehidupan manusia. Maka tidaklah mengherankan bila solat dapat mencegah perilaku keji dan munkar, menjauhkan hawa nafsu yang condong pada kejelekan, untuk mencampakkannya sejauh mungkin. Namun sayangnya, solat sering dipandang hanya dalam bentuk formal ritual saja, mulai dari takbir, ruku, sujud, dan salam. Sebuah kombinasi gerakan fisik yang terkait dengan aturan fikih, tanpa ada kemauan yang mendalam untuk memahami hakikat yang terkandung di dalam simbol-simbol solat. Lantas bagaimana cara untuk menggapai nikmatnya solat? Dimulai dari ritual dan aktualisasi dari gerakan solat yang dilakukan. Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru tercinta yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha syai wal munkari waladhikrullahi akbar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mukhlasin, Sawangan Lama, Depok. Pemirsa yang dirahmati Allah, telah hadir guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Asmar Lambo yang akan mengangkat tema yang tentu saja menjadi pandangan bagi kita untuk menyempurnakan kualitas solat kita, yaitu bagaimanakah kita mampu menggapai nikmatnya solat. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min Adam fa Adam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la islama liman la salata lah. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah para muhibbin yang hadir di Masjid Al-Mukhlasin pada siang hari ini, mudah-mudahan semuanya sehat afiat. Amin. Para pemirsa TV One dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang kita muliakan, Al-Fadil Al-Mukarram Ki Haji Sumarno Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, amin. Hidupnya berkah, amin. Dan senantiasa menjadi cahaya untuk kita semua, mengarungi bahtera kehidupan, dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung dan bahagia. Bu, semua mau bahagia? Bapak mau beruntung? Mau selamat? Bu, mau banyak duit? Mau? Hidupnya berkah? Hidupnya selamat? Hidupnya nikmat, suaminya ngasih uang banyak? Semua pasti mau yang enak-enak. Mau bahagia, mau beruntung, mau selamat, mau bahagia, mau tenang, mau nikmat, semua orang mau. Maka relnya telah diatur oleh Allah, di mana Allah katakan semua manusia yang menginginkan keselamatan ini, semua manusia yang menginginkan kebahagiaan ini, semua manusia menginginkan kenikmatan ini. Dikatakan dalam Al-Quran, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua di dunia ini fana, sebentar saja, enggak lama. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjanjikan di kehidupan yang sebentar ini maupun kehidupan selama-lamanya di akhirat akan dipastikan keselamatan orang-orang yang taat kepada Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, faqad faz, itulah yang akan beruntung, akan selamat, akan mendapatkan kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan sesaat, bukan hanya kenikmatan sebentar di dunia ini, tapi apa janji Allah? Fauzan azima, kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat. Nah, puncak daripada ketaatan kepada Allah, sentralnya adalah salat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-salah. Yang paling pertama diperiksa oleh Allah pada hari kemudian bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan sedekah kita, bukan amal-amal kita, tapi yang paling awal diperiksa oleh Allah adalah as-salah. Wa in saluhat saluhasairu alaih. Rasulullah menjamin siapa yang menjaga salatnya, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat
fasada sa'iru alaih. Kalau rusak salatnya, tidak terjaga salatnya, maka amal-amalnya tidak terjaga. Maka salat ini yang pertama menjadi pusat kontrol hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ya, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Konektivitas antara hamba dengan Tuhannya. Dimana kalau suami pergi jauh merantau, kemudian dia mau telepon istrinya, tidak ada pulsanya, HP-nya, bisa nelpon apa tidak? Tidak ada sinyal, tidak ada jaringan, maka tidak bisa. Maka sinyal antara hamba dengan Tuhan ada di dalam salat. Orang yang tidak pernah salat rapuh. Kenapa? Tidak pernah berhubungan dengan Tuhannya. Maka tidak aneh ketika ada orang kaya, uangnya banyak, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kekayaannya, naik di lantai 15 rumahnya, kemudian lompat ke bawah, dia bunuh diri. Baru-baru kita lihat di berita. Maka tidak heran kita, ada orang yang dititipkan jabatan yang tinggi, diberikan kekuasaan, mengatur instansi, bahkan menjadi petinggi dalam suatu instansi. Dia adalah orang yang tenar, kuat, memiliki kemampuan, tapi kok ternyata sewenang-wenang membunuh temannya sendiri, membunuh pengawalnya sendiri. Kenapa terjadi hal yang seperti itu? Karena konektivitas antara hamba dengan Tuhan yang kurang. Dan konektivitas itu adalah salat. Maka salat itu adalah sinyal penghubung antara hamba dengan Tuhannya. Maka perbaiki salat Bapak Ibu dirahmati Allah. Di sini semua rajin salat. Rajin salat. Suami-suami rajin salat. Alhamdulillah. Karena kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan harus menjaga salat 5 waktunya. La salata liman la tuhuralah. Ini konsepnya. Tidak ada salat yang dimiliki orang yang tidak suci. Suci apa yang dimaksud di sini? Yang pertama adalah kesucian batin. Okelah, kita harus suci dari najis. Kita harus suci dari hadas besar, hadas kecil untuk melaksanakan sholat. Tapi ada yang sangat penting di situ adalah bagaimana kesucian batin kita menghadap kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kita dianjurkan banyak berzikir sebelum sholat. Kenapa? Karena kalau kita banyak zikir sebelum sholat, itu nanti zikir-zikir kita terbawa di dalam sholat. Jangan kita tiba-tiba urusan dunia lari sholat, yang terbawa adalah urusan dunia. Maka itulah sebabnya ada azkaru ba'da shalah, tapi terpenting juga azkaru qabla shalah, zikir sebelum salat. Paham? Maka untuk menyempurnakan salat kita secara ritual, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, 3 konektivitas rukun dalam salat harus terpenuhi. Yang pertama adalah rukun qauli, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga adalah rukun qalbi. Bagaimana rukun qauli, apa yang kita ucap dalam salat kita. Bagaimana rukun qauli, apa yang kita baca. Seperti membaca suratul Fatihah, itu wajib. Tasyahud itu baca syahadat, baca salawat, wajib. Ya, kemudian baca Allahu Akbar di saat takbiratul ihram, wajib. Kemudian ada rukun fi'li, bagaimana gerakan salat kita benar sesuai aturan fikhi. Kemudian yang ketiga ada rukun qalbi, disebut Syekh Athaillah juga rukun latifah. Bagaimana hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 ini selaras dalam salat, selamatlah kita. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau perbuatan kita selaras dengan perkataan kita, perkataan kita selaras dengan hati kita, itulah manusia yang akan selamat dunia akhirat. Gambaran salat dalam kehidupan kita, maka itulah sesungguhnya salat yang sebenar-benarnya. Maka perintah Al-Quran, aqimis shalah, dirikan salat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita masih berbuat keji, berarti hubungan qauli, fi'li, dan hati belum bagus. Kalau hubungan hati, perbuatan, dan perkataan sudah bagus, tidak ada kekecewaan dalam hidup. Tidak ada kesusahan dalam hidup. Karena semua sudah indah di mata kita. Karena sudah indah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aslam yang telah memberikan gambaran kepada kita berupa garansi dari Allah. Jaminan dari Allah barang siapa yang mampu melaksanakan sholat secara khusyuk dan sempurna, dipastikan segala perbuatannya tentu saja akan sempurna. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita aktualisasi sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dengan mengangkat tema berkaitan dengan menggapai nikmatnya sholat. Insya Allah sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab dalam segmentasi berikut ini. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Sahlani, Kiai Sahlani, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Asmar Lambo, Amsar Lambo, kemudian Al-Mukarram Ustadz Sumarno Syafi'i, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Terkait kajian kita pada siang hari ini, menggapai nikmat sholat ritual dan aktual. Sebagai seloroh, sehebat apapun iman yang terbangun pada diri kita, pada diri seseorang, ada titik jenuh. Ada titik nadir yang merupakan sebuah kejenuhan yang sangat amat. Kemudian upaya apa yang dilakukan oleh kita yang dalam kondisi tersebut? Tatkala kejenuhan betul-betul telah datang menghantui jiwa kita, agar nikmat sholat itu dapat kita rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dari Kiai Sumarno terlebih dahulu. Istiqomah ternyata tidak mudah. Kadang-kadang kita sampai pada titik jenuh. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqal insanu halu'ah. Idza masatu syarru zazu'a wa idza masal khairu manu'ah. Kondisi karakter sifat manusia memang selalu berubah-ubah. Artinya fluktuatif. Tidak selamanya kita stabil. Oleh karena itu dibutuhkan oleh kita. Yang pertama, Allah pun tidak memaksakan orang. Ingat. Fattaqullaha mastata'tum. Di sini kehebatnya Islam. Memandang dari sudut tentang kemanusiaan itu sendiri, kemampuan kita. Sampai Allah juga nyatakan, sering ayat ini kita baca, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak pernah memaksakan. Kadang kita bertanya, kenapa sok Allah sampai demikian? Karena Allah tahu, Allah yang menciptakan. Manusia itu selalu ada pergerakan dan bergerak dalam kehidupan manusia. Apalagi jiwa manusia yang selalu fluktuatif. Dibutuhkan, maka Allah ada sifat Rahman dan Rahimnya. Lalu bagaimana cara kita menjaganya itu? Kan kita bertanya seperti itu. Oleh karena itu dalam tema kita yang semacam yang pada saat ini. Bagaimana kita mampu bisa mengaktualisasikan nilai sholat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, jadikan sholat itu kebutuhan. Sholat memang adalah kewajiban. Tapi jadikan itu kebutuhan. Ketika manusia butuh asupan fisik, asupan makanan, rohani kita juga butuh asupan. Kalau saja rohani kita kosong asupannya, maka di sini akan terjadi ada ketimpangan. Maka diseimbangkan oleh karena itu dengan ada asupan yang kita harus penuhi dalam kehidupan kita. Supaya hati kita tentram, supaya hati kita tenang, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah oleh kamu sholat. Maka Allah ada perintah, dirikanlah oleh kamu akan sholat lidzikri, untuk ingat kepada aku. Dalam ayat ini ada dua, Mas Agung.
Yang pertama Allah perintahkan akim. Bukan sholatlah kamu, dirikanlah sholat. Sholat itu ruhan wa jasadan. Kata kalimat akimi sholat. Nggak ada Allah sholat perintah. Sholu, sholatlah kamu. Sholu yang Allah nyatakan dalam Al-Quran berselawat. Tapi ketika sholat dibarengi akimi sholat. Aqoma yukimu, dirikanlah oleh kamu. Makna kalimat dirikanlah oleh kamu. Di situ ada ruhan wa jasadan. Ruh dan jasad kita yang bisa mendirikan sholat. Ada orang sholat cuman jasadnya doang, ruhnya ayab-ayaban. Tahu ayab-ayaban? Ampreng-amprengan. Keluyuran. Kemana tahu udah jalannya. Akhirnya dia terjebak dengan rutinitas sholat. Sholat mah sholat. Mabok jalan terus. Sholat mah sholat, nyolong hobi. Sholat mah sholat, korupsi getol. Kenapa? Ruhnya tidak ikut sholat. Maka Allah perintahkan akimis sholat dan lidzikri, dirikan oleh kamu sholat, ruh dan jasad. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Biar kita ini ingat kepada Allah. Sampai ada lagi ketika manusia tadi Allah sebutkan dalam Al-Quran sudah lupa kepada Allah. Sebab yang dikatakan mahasilul zikri adalah sholat. Tiang kesempurnaan daripada sumber hasilnya zikir itu ada di dalam sholat. Zikrul roh. Roh kita ingat sama Allah. Ketika kapan? Ketika kita pada waktu mau takbiratul ihram. Di situ ada niat kita. Mana niatnya kita? Kita lafadzkan itu niat dengan ucapkan usolli fardul maghrib atau isya atau dhuhri atau asar. Kok pakai diucapin Pak tuh kalimatnya? Diucapin aja kagak tertanam, bagaimana lo kagak ngucapin? Jangan tangik deh. Makom kita bukannya makom wali. Halo? Makom kita bukannya makom wali. Makom kita baru makom kuali. Paham ya? Di situ tuh ada dzikri ruh. Ruh kita bergerak begitu. Kita ucapin, kita paksa. Nggak akan bisa terucap roh kita kalau kita nggak paksa dengan ucapan kita. Begitu bergerak rotak kita angkat tangan. Di situ ada dzikril af'al. Bergerak nih. Biasa yang bergerak kita lagi senam doang Bu. Bergerak senam cuman sehat. Tapi belum tentu tuh sehat bawa berkah. Buktinya begitu sehat, kuat banget ayab-ayaban di mall, tapi nggak kuat duduk di majelis taklim. Masya Allah. Baik, Kiai, terima kasih. Penjelasan yang sangat jelas sekali. Kita akan lanjutkan lagi penanya berikutnya akan dijawab oleh Ustadz Aslam. Kami persilakan Ibu Mimin Mintarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat berjamaah di Masjid Al-Mulasin yang rahimakumullah. Mohon izin Pak Kiai untuk bertanya. Kadang kita selalu sering mengeluh lelah atau sibuk gitu ya. Jadi kadang-kadang mau mengerjakan sholat dulu atau pekerjaan dulu atau tidur dulu. Jadi pertanyaan saya, mengapa perintah sholat itu harus didirikan, tidak cukup hanya dikerjakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Aslam. Pertanyaan yang sangat luar biasa Bu ya, Masya Allah. Kenapa sholat itu harus didirikan bukan hanya sekedar dikerjakan? Perintahnya adalah aqimis sholah, dirikan sholat, bukan if'alis sholah. Ya, karena sholat ini bukan yang sholat hanya jasad kita. Dikatakan oleh guru kita tadi, aqimis sholata lidzikri. Sholat itu bukan hanya sekedar kita kerjakan, tapi ada penjiwaan. Makanya ada zikir di dalamnya. Apa itu zikir? Rasulullah menjawab, Masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit.
Permisalan orang yang zikir dengan orang yang tidak zikir seperti orang hidup dengan orang mati. Maka kalau kita sekedar mengerjakan saja itu tidak hidup. Karena yang hidup itu adalah roh. Maka ketika kita sholat, kita harus membawa roh kita melaksanakan sholat itu. Sehingga disebut akimi, mendirikan sholat. Nah, solusinya adalah hidup kita di dunia ini kan cuma menunggu 2 waktu, Pak. Apa itu? Waktu sholat dan waktu disolati. Paham, Bu? Saya ulangi. Kita hidup di dunia ini kan cuma menunggu 2 waktu. Waktu sholat dan waktu disolati. Jadi kita kerja semua urusan dunia kita itu menunggu waktu sholat. Kalau kita tidak sholat lagi, maka sudah waktunya kita disolati. Maka jangan dibalik. Kita hanya menjadikan sholat itu sebagai selingan. Jadi kita ini sholat selalu terpikir untuk dunia. Seharusnya kita memikirkan seluruh aktivitas kita ini digunakan hanya untuk menunggu waktu sholat. Bila sudah tidak waktunya lagi sholat, maka sudah waktunya kita disolati. Kalau hidup kita cuma menunggu 2 waktu ini, Pak, maka kita pasti tenang, bahagia, kejenuhan itu hilang. Tapi kalau kita sholatnya asal-asalan, hanya sekedar melaksanakan, hanya menunaikan kewajiban, maka sholat itu tidak akan terbawa menjadi sesuatu yang menjadikan kita as-sholatu mi'rajul mu'minin, yang menjadikan sholat itu sebagai kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, bercumbu rayu dengan kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita ini sholat bukan hanya sekedar duhur, asar, maghrib, bukan. Maka ulama kita mengatakan yang susah itu bukan yang dimulai dengan takbir ditutup dengan salam. Tapi yang susah itu setelah salam sampai takbir kembali. Kenapa? Karena sholat ini bukan hanya pada saat takbir sampai salam. Tapi sholat itu mulai dari kita balik sampai kita masuk liang lahat, kita sholat terus. Tidak pernah terputus. Cuma gerakan salat secara syar'i dan fikhiyah itulah yang kita lakukan mulai takbiratul ihram sampai kita tutup dengan salam. Akan tetapi hakikat salat yang sesungguhnya adalah dimanapun kita berada, kapanpun itu harus terbawa salat itu. Karena as-salatu nurul mu'minin. Salat itu adalah cahaya bagi orang beriman. Selama cahaya itu ada pada diri kita, cahaya iman itu ada pada diri kita, maka selama itulah kita sedang salat yang sesungguhnya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Aslam, dan insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita tentang resep-resep bagaimanakah kita mampu sampai pada level menikmati salat itu sendiri. Tetaplah bersama kami Damai Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, bagaimanakah kita mampu mencapai kenikmatan sholat. Nah, berbicara tentang kenikmatan, biasanya kalau kita sudah merasakan nikmat, kita akan sangat susah untuk meninggalkannya. Demikian juga dengan ketika kita mampu menikmati sholat itu sendiri. Lantas bagaimanakah resep-resepnya untuk bisa mencapai kenikmatan dalam melaksanakan sholat? Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadih. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhir ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara rentetan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan dalam ibadah kita, hanya sholat yang memiliki nilai yang paling tinggi. Haji kita kerjakan, cukup perintah haji malaikat Jibril yang menyampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Sholat yang sebulan suntuk kita lakukan tahan lapar, haus dan dahaga. Cukup Jibril yang datang kepada baginda Rasul. Begitu pula zakat yang kita harus keluarkan, apa yang kita sayangi dengan jerih payah yang kita miliki, cukup Jibril yang datang. Tapi yang satu ini sholat, langsung Nabi dijemput Jibril, menghadap kepada Allah, diajak dialog di singgasana yang mulia yang namanya Sidratil Muntaha. Kenapa sih Pak bisa demikian? Ternyata di antara rentetan seluruh ibadah yang jadi kewajiban kita, sholatlah yang merupakan sumber yang paling utama. Cuma kan kadang-kadang ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, kita cuman tahu yang utama, belum bisa mengutamakan, sehingga pada akhir gilirannya kita nggak pernah dapat keutamaan. Paham dah, paham. Woi, paham. Oleh karena itu yuk, di sini pentingnya jangan kita terjebak sama rutinitas ritual. Yang Allah perintahkan tuh ada makna yang besar. Yang tadi saya katakan, sholat itu memang kewajiban, tapi jadikan kebutuhan. Karena yang bergerak bukan yang namanya jasad kita doang, pikiran juga gerak. Rohani juga ikut bergerak. Hati kita juga ikut bergerak. Maka dalam sholat kan ada rukun kolbi, rukun kauli, rukun fi'li. Semuanya akan dijadikan satu dalam kehidupan. Gak bakal beres. Yang terkadang ibu bapak saudara dan rahimakumullah, begitu kita hanya bisa lakukan sholat cuma dalam gerakan. Inilah yang mengakibatkan nilai-nilai apa yang ada di dalam sholat sering terlupakan oleh kita. Yang pertama, supaya kita mendapatkan kenikmatan sholat. Orang kalau sudah dapat kenikmatan sholat, jangankan cerita masalah yang namanya harta, jangankan cerita masalah kedudukan. Masya Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika kakinya terluka terpanah, begitu bercucuran darah, dia ambil wudhu untuk mencabut panahnya. Sahabatnya dia suruh perintahkan untuk menarik panahnya. Sampai-sampai sahabatnya bingung. Apa kata Ali? Wa qalbi masgulun birrabbi. Hati saya sibuk kepada Allah. Jangankan panah yang nuncep di kaki ini kau tarik, rasanya sakit. Ketika hati sudah dialog, hati yang menyatu kepada Allah, digorok leher kita pun gak berasa. Masya, mantap kagak? Mantap enggak? Bisa kita kayak begitu? Bergeledeg. Ngomong enak banget bisa. Lah kita mah kadang-kadang ibu bapak boro-boro yang namanya sampai keinjak lagi sholat, begitu sujud, duit di kantong ngegelinding nih, jatuh. Ya namanya logaman kan kagak ada remnya. Begitu pas sujud di kantong kita ngegelinding, geluntung. Nyariin kagak? Nyari kagak, hati deg-degan. Ya duit gua tewas dah. Hilang nih duit dah. Emang itu duit logaman kayak ban radial kenceng banget. Nyampe ke tempat imam. Lah imamnya kagak ada gajinya. Maka gak ada orang berebut jadi imam. Orang jadi imam pada menjorok-jorogan karena gak ada gajinya. Coba kalau jadi presiden pada berebut kagak?
Lebelon wayahnya udah rame. Begitu pas imam sujud ngelihat ada duit ditekap sama imam, klap. Pas ketekap sama imam, makmum yang di belakang teriak, mam, bukan punya lo tuh mam. Yang samping nyer, goblok selasi ngomong. Yang sebelah teriak lagi, batal. Yang belakang ikut tendang, kayak gua kagak ngomong. Masya Allah saudara-saudara. Itulah makanya dibutuhkan apa? Kekhusyuan. Orang akan merasakan nikmat dalam sholat kalau dia khusyuk. Khudurul qalbi, hatinya hadir, ikut ada, hati kita ikut bicara, hati kita ikut bergerak, hati kita ikut yang namanya bersolat. Ketika pada waktu kita menghadap kepada, mudah-mudahan kita bisa. Amin. Insya mending amat begitu pas hati mah lagi sholat Allahu Akbar, ada yang mikirin hatinya seragam belum dibayar. Begitu dia ngelihat baju yang perempuan lagi mau kenanya ingat lagi, astagfirullahaladzim, mana mau kena belum lunas 2 bulan lagi. Yang bapak begitu pas sholat Allahu Akbar ngelihat yang depan pakai kainnya cakep banget. Mana tuh kainnya Wadimor? Tuh. Allahu Akbar. Di hatinya kapan gue punya pakai kain kayak begitu? Amin. Insya malaikat Noel, goblok sembayang mati lo karena Allah jangan karena kain. Makanya nih hati kudu betul-betul ikhlas. Coba kalau kita kagak ikhlas kan terpaksa. Ada orang sholat ngegerutu. Apa dia bilang? Gue mah sholat juga miskin kagak berhenti. Miskin sama sholat nggak ada hubungannya. Kalau miskin memang udah urat. Tulisan dari Allah. Sholat mah kewajiban. Lanjut ini kita. Terus. Insya Allah kita lanjuti pada segmen berikutnya. Sekarang saya serahkan dulu kepada Mas Agung. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang nikmatnya atau menggapai kenikmatan dalam sholat. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Selanjutnya Ibu Siti Zahra, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya ya, agar sholat kita semua nih betul-betul mencapai makom yang paling tinggi. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mencapai derajat bukan hanya sekedar melaksanakan ritual dalam sholat, namun juga dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Itu pertanyaan saya, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Asmar Lambo. Masya Allah. Bagaimana sholat kita bisa sampai pada makam yang tertinggi? Bagaimana sholat kita bukan hanya sekedar ritual saja, tapi kita mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kaum muslimin, sholat adalah kewajiban. Yang tidak melaksanakan sholat maka dinyatakan telah meruntuhkan agama. Kenapa? Karena as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah pembukanya segala kebaikan. As-sholatu miftahu kulli khairin. Lalu bagaimana agar kita bisa sampai pada puncak ibadah sholat itu sendiri? Telah dijelaskan oleh guru kita dan juga telah saya sampaikan dalam ceramah tadi bahwa harus kita mampu
mengkonektivitaskan 3 perkara. Mulai dari qauli, bacaan dalam solat, kemudian fi'li, perilaku dalam solat, gerakan dalam solat, kemudian qalbi, bagaimana kehusyuan hati kita dalam solat. Nah, ketika korelasi 3 ini sudah betul-betul terwujud, maka insya Allah kita akan menjadikan solat itu sebagai kebutuhan, bukan hanya sekedar kewajiban. Nah, kalau kita sudah menganggap solat ini adalah kebutuhan, maka kita sudah berada pada fase yang kedua. Karena Syekh Athaillah As-Sakandari mengatakan fase manusia dalam kedekatan kepada Tuhannya itu ada 3. Pertama ada fase awam. Seperti kita ini semua sholatnya awam. Kemudian fase kedua adalah khawas. Ini tingkatan kedua, menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Tapi ada fase yang ketiga, yaitu khawasul khawas. Orang yang berada pada puncak di mana dirinya dengan Tuhannya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia mampu merasakan dimanapun dia berada, Tuhan bersamanya. Sehingga setiap geraknya pasti jujur, setiap perbuatannya pasti baik, setiap perkataannya pasti perkataan yang benar. Dia tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Terbawa salat dalam perilaku dan perbuatannya. Maka dari itu kita harus menjadikan salat itu adalah aplikasi dan implementasi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kami persilakan kepada Nanda Isdam yang akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya pada Pak Kiai, bagaimana caranya menstimuluskan iman agar kemudian merasa bahwa salat itu merupakan sebuah kebutuhan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini menarik sekali Kiai. Ternyata iman itu perlu di-trigger agar terus dia bangkit dan muncul dalam kehidupan kita. Bagaimanakah penjelasannya? Iman menghadapi gejolak dalam kehidupan ini sebagaimana al-imanu yazidu wa yankus. Iman kondisinya itu kadang berkurang, kadang juga bertambah. Kalau lagi ngaji kita, iman kita insya Allah nambah. Mudah-mudahan nambah. Amin. Tapi pulang ngaji belum tentu ada. Lagi begini benar banget kita. Keluarnya dari pintu. Oh, ternyata milieu yang membentuk. Karena kita ada di milieu yang baik. Berkumpul dengan orang baik. Di tempat majelis yang baik. Sehingga kita terbentuk menjadi orang baik. Maka Allah akan jaga firmankan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Artinya adalah jaga diri kita, keluarga kita, membentuklah milieu lingkungan yang positif. Pamazadal mar'u imanan wa mazadal mar'u bala'a. Semakin meningkat iman kita, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan, cobaan dalam kehidupan, jangan merasa rendah. Ketika itu ada satu tempat yang Allah akan berikan kepada kita. Kalau kita sukses menghadapinya, insya Allah kita akan dapat derajat yang mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Macam kita doa ya qawiyu ya matin, ya qawiyu ya. Ada doa kita akan kita baca. Kalau kita baca Ratibul Hadat, itu doa yang sering kita baca. Ya qawiyu ya matin. Ikhfid nasarod zalimin. Yang suka baca doa, yang kagak baca doa jangan komentar. Gedeg banget. Udah kagak baca doa komentar lagi. Ya Pak ya? Benar-benar. Lah pakai segala doa segala teriak-teriak. Doa lu mau teriak lu mau kagak, yang penting lu berdoa. Betul-betul. Lah, sebab ini yang menjadikan satu keyakinan akan menjadi kebutuhan yang kuat iman kita kepada Allah. Apalagi tadi ditanyakan, bagaimana supaya sholat itu kita mencapai titik kepada nilai butuh kepada sholat.
Yang pertama tadi sudah disampaikan, kalau memang di dalam sholat kita itu sendiri adalah ada hudurul qalbi, tapi yang lebih utama sholat yang merupakan sumber dan tiang daripada agama, harusnya adalah apa yang tersirat dalam kitab Zubat, itu yang harus kita pahami. Apa sih Pak? Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun. Artinya tahap dasar yang pertama, di samping yang namanya hati kita harus hadir, yang utama dan pertama adalah ngerti dulu, tahu dulu ilmunya sholat. Orang Islam, yang wajib kita belajar ilmu sholat, bukan ilmu matematika. Ngeren. Yang wajib lebih utama kita tahu ilmunya sholat. Dengerin. Ini kan kadang-kadang kita terbalik, ilmu ekonomi kita kejar, ilmu sholat kita kagak kejar. Kebo nggak belajar ilmu ekonomi makan, ayam kagak belajar ekonomi makan. Tapi sholat awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholah. Yang bakal ditanya nanti di hadapan Allah yang paling pertama adalah sholat. Kan saya sampaikan ibu-ibu, bapak-bapak, sebegini tegasnya. Karena banyak orang yang pada bisa sholat doang, ilmunya kagak. Takbir asal ngangkat. Sujud asal naruhin pala. Diri asal diri doang. Bagaimana kan diajarin. Rukun sholat kita wajib tahu. Nanti kalau ditanya malaikat sholat kita benar apa kagak, tahu nggak kita rukun sholatnya? Tahu nggak kita yang namanya membatalkan sholat? Kau udah tahu dari mana taunya? Guru ente siapa? Bah. Dan barangan. Makanya ngaji kudu jelas sama gurunya siapa. Sebab yang bertanggung jawab. Lah kalau ngaji cuma dari YouTube doang kagak ada gurunya, bagaimana? Guru yang bertanggung jawab. Ngeren. Gak ada orang pintar dewek. Iya Pak ya? Benar-benar. Apa ada orang namanya bayi langsung bisa makan jengkol? Bayi begitulah makan jengkol kelenger. Kan ada tahapannya dulu. Sama juga kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Insya Allah biar kuat iman kita, biar mantap keyakinan kita. Dan sampailah kita derajat sampai yang namanya sholat itu sendiri adalah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Amin ya robbal alamin. Kita serahkan nanti kepada Mas Agung. Baik, kita kembali dalam Damai Indonesia dengan tema menggapai nikmatnya sholat. Kita akan selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Selanjutnya dari Ananda Washi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Terkadang kita sering mengingat barang yang sebelumnya kita lupa dalam sholat. Pertanyaannya bagaimana caranya agar kita bisa meraih kehusyuan sholat itu. Demikian Baik. pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aslam terlebih dahulu. Masya Allah pertanyaan Dinda Washi luar biasa ya. Tiba-tiba ingat barang dalam sholat. Tiba-tiba ingat suami dalam sholat. Tiba-tiba ingat apa saja selain daripada apa yang menjadi seharusnya kita ingat dalam sholat. Nah ini banyak yang terjadi. Nah itulah kehebatannya iblis. Nah sedang sholat Allahu Akbar. Sandal saya tadi lupa simpang di tempat sandal. Kan biasa begitu. Maka ulama kita mengajarkan ketika kita sholat.
Yang pertama, kita harus benar-benar fokuskan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara fokuskan ingatan kita? Kita ini sholatnya masih dalam posisi orang yang masuk kategori awam. Orang biasa. Biasalah sholat ingat yang lain. Tapi yang diajarkan oleh ulama, jangan kita menjadi orang ketika ingatan kita keluar daripada apa yang menjadi kewajiban dalam sholat, malah kita ikutin ingatan itu. Itu namanya mengikuti hawa nafsu dalam sholat. Maka khusyuk itu dalam standar awam, ketika ingatan kita meleset, cepat kembalikan. Meleset, cepat kembalikan. Seperti kita bawa mobil, tiba-tiba meleset, ya cepat bawa ke jalannya, ke relnya sendiri. Jadi ketika Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Bagus bacaannya. Tapi ingatannya, waduh bagaimana itu perempuan tadi itu lewat bah. Oh, anak muda kan kadang-kadang seperti itu. Apalagi kalau baru main chat-chat, tiba-tiba sholat, terbayang semua yang ada di grup WhatsApp. Nah bagaimana caranya? Kembalikan. Kembalikan, ketika meleset kembalikan, ketika minggir kembalikan, ketika mau masuk di lubang kembalikan. Jangan ingatan masuk di lubang, terus masuk di lubang sampai assalamualaikum, assalamualaikum. Sholatnya keluar dari kehusyuan. Tapi selama meleset pikiran, kembalikan kepada jalan yang lurus, maka itulah khusyuk dalam standar awam. Beda kalau wali. Wali itu biar lihat apa pasti lihat Allah. Ya, makanya dikatakan apa yang aku lihat pasti aku melihat Allah. Itu konsepnya para wali dimanapun dia berada. Iya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah. Jadi lihat perempuan cantik pun lihat Allah dia. Apalagi kalau dalam salat. Kenapa? Karena salatnya itu bukan lagi menyembah Allahnya, tapi dia menyembah huwa. Siapa huwa? Dialah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dialah satu-satunya. La ilaha, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada kuasa, tidak ada besar. Illallah, kecuali hanya yang ada isbat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya orang yang berada pada puncak tertinggi, yaitu hanya menyembah Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pengasih dan penyayang. Nah Kiai, masih ada sedikit waktu mungkin kita bisa kembangkan. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa sekali. Ketika dalam peperangan salah satu sahabat Nabi tertusuk oleh panah. Dan justru dicabut pada saat dia sholat. Artinya kekhusyuan seperti apa yang semestinya menjadi standarisasi bagi kita. Bahwa kita itu khusyuk dalam sholat. Kiai. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu terjadi kepada Sayyidina Ali. Tadi udah saya sampaikan. Kenapa Sayyidina Ali enggak pergi ke dokter? Kenapa Sayyidina Ali enggak panggil orang yang untuk merawat dia? Justru dia sholat. Sebab ketika begitu dia sholat, angkat tangan takbir, hati dia menyatu kepada Allah, khudurul qalbi. Hati dia sibuk bicara sama Allah. Kalau hati kita lagi sholat bukan sibuk bicara sama Allah. Bicara sama urusan dunia kita. Bicara sama urusan nafsu kita dan keinginan kita. Sehingga kelezatan nikmat sholat itu hilang. Orang kalau sudah bicara hatinya kepada Allah, sibuk dia bicara kepada Allah. Masya Allah. Sampai kata Sayyidina Ali bilang, jangankan dicabut ini panah. Ya, digorok ini lehernya nggak akan terasa sama sekali. Inilah yang dikhawatirkan. Kalau tanaman ingat dikir manusia kepada Allah, menyangkut kepada orang muslim, orang Islam, ya orang kafir sujung kukup bu. Ini yang ditakutkan sama orang non muslim. Ini yang ditakutkan oleh siapa? Orientalis dan Zionis. Kalau sampai nanti hati umat Islam, hatinya mereka udah menyangkut bicara langsung kepada Allah, melekat dan menyatu kepada Allah. Masya Allah, jangankan harta, darah, jabatan, kedudukan, nyawa pun berani dia bertaruhkan. Itu kemerdekaan kita dapat dari mana? Dari itu. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa.
Rahmatnya dari mana? Rahmatnya Allah berikan dari para pejuang yang hatinya tulus, ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Hanya kepada Allah dia menantikan balasan dan ridhonya. Baik, terima kasih Kiai Sumarno Syafi'i, kemudian Ustadz Aslam yang telah memberikan nasihat setelah berbagi ilmu kepada kita berkaitan dengan menggapai kenikmatan sholat. Mudah-mudahan di akhir nanti kita akan berdoa bersama, kita adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyempurnakan kualitas sholat kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan sekali lagi jangan lewatkan, Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulullah ajmain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin wa ya mujibad da'watal muttarin. Allahumma ja'alna muqimas salah, Allahumma ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.